Selamat datang guys di channel Nurse Guide. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa buat tekan tombol subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, jadi di video kita kali ini kita akan membahas soal hukum yang terkait dengan etik keperawatan. Para pejuang hukum tahun ini semangat ya, para calon-calon nurse muda kita ini. Kita akan master itu sekarang, kita akan bahas dari awal sampai terakhir dan kita implementasikan dengan soal-soal tentang etik keperawatan. Sebelumnya teman-teman, mari kita review kembali 8 kode etik dalam keperawatan, oke? Ini dia. Jadi kita akan bahas, kita akan jelaskan dengan kata kunci yang mudah diingat buat teman-teman, biar tahu etik keperawatan kalau dalam soal itu bagaimana. Ini ya, 8 kode etik keperawatan. Yang pertama itu ada otonomi atau autonomi gitu biasanya tulisannya. Menghormati hak pasien. Jadi kata kuncinya di sini itu ada di hak pasien. Jadi kalau kita melakukan tindakan, kita harus melakukan informed consent, menanyakan pada pasien. Jika pasien menolak, maka jangan dilakukan karena itu hak pasien. Jadi kata kuncinya ada di hak pasien. Yang kedua, non-maleficence, tidak merugikan. Kuncinya di sana teman-teman, tidak merugikan. Jika perawat melakukan tindakan yang dapat merugikan, maka dia melanggar kode etik non-maleficence. Selanjutnya itu ada beneficence atau kebermanfaatan. Itu kata kuncinya. Beneficence itu artinya kan bermanfaat. Jadi kalau perawat melakukan tindakan yang bermanfaat, itu sudah melakukan kode etik yang berupa beneficence. Yang ketiga, justice, adil ya. Jelas justice ini adil. Selanjutnya ini veracity, berkata jujur. Jadi veracity itu berkata jujur. Contoh, perawat sudah melakukan pemeriksaan, perawat tahu kondisi pasien, maka perawat harus berkata jujur kondisi pasien sebenar-benarnya kepada pasien maupun keluarga. The next, fidelity. Fidelity itu menepati janji. Ya, jadi ketika perawat sudah berjanji kepada pasien, maka perawat harus menepati janjinya. Karena itu merupakan salah satu etik keperawatan yang berupa fidelity. Terus, yang ketujuh ada confidentiality. Confidentiality itu menjaga rahasia pasien. Jadi jangan sampai penyakit pasien itu disebar luaskan ke masyarakat umum. Atau jangan sampai penyakit pasien ketika pasien menolak untuk tidak diberitahukan ke keluarga, maka perawat harus menjaga rahasia pasien tersebut. Terus terakhir ini ada accountability, akuntabilitas. Akuntabilitas ini mengenai perawat yang melakukan tindakan sesuai SOP. Kata kuncinya akuntabilitas ini di SOP teman-teman. Oke, sudah ya 8 itu kata kuncinya kita sudah kasih. Langsung saja kayaknya biar tidak bingung, kita lanjut ke soal-soal implementasi di soal bagaimana, oke? Ini dia soal yang pertama. Nyonya C, 40 tahun dirawat di RS karena tumor ovarium. Pasien mengeluh lemas. Hasil pengkajian tekanan darah 93/58 mmHg. Frekuensi nadi 98 kali per menit. Frekuensi nafas 24 kali per menit. Suhu 36 derajat Celcius. Pasien disarankan untuk melakukan kemoterapi, namun pasien memilih untuk pengobatan alternatif. Apakah prinsip etik yang diterapkan perawat pada kasus tersebut? A. Justice, B. Veracity, C. Autonomy, D. Beneficence, E. Non-maleficence. Gimana teman-teman, bisa jawab nggak soal nomor 1 ini? Ya, apa jawabannya? Oke, saya kasih waktu 7 detik ya. 7 detik, coba dipikir lagi apa itu. Oke, ya. Jawaban dari nomor 1 ialah autonomi. Kenapa autonomi? Kita lihat di soalnya ya. Di sini pasien disarankan untuk melakukan kemoterapi, namun pasien memilih untuk pengobatan alternatif. Artinya pasien menggunakan haknya untuk menolak kemoterapi tapi memilih melakukan pengobatan alternatif. Seperti itu teman-teman. Bisa ya? Betul enggak? Salah enggak nih yang pertama? Oke, enggak apa-apa. Masih soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Jangan sampai salah lagi ya. Soal yang kedua.
Pasien B, 24 tahun, dirawat di RS dengan diagnosis kanker serviks. Pasien B mengatakan kepada perawat C agar tidak memberitahukan keluarganya dan perawat berjanji akan merahasiakan penyakitnya. Saat perawat tersebut bertugas, keluarga ingin mengetahui penyakitnya dan keluarga mendesak perawat sehingga akhirnya perawat memberitahu ke keluarga. Apa prinsip etik yang dilanggar perawat pada kasus tersebut? A. Confidentiality, B. Veracity, C. Fidelity, D. Beneficence, E. Non-maleficence. Yang mana ini teman-teman? Kita harus lihat kata kuncinya di soal tersebut ya. Soal tersebut kata kuncinya itu perawat sudah berjanji kepada pasien untuk tidak memberitahu kepada keluarga tentang penyakitnya. Tetapi karena didesak, akhirnya perawat memberitahu kepada keluarga. Jadi prinsip etik apa yang dilanggar ini Pak? Ini sama perawat. Insya Allah teman-teman tahu semua. Ya betul, jawabannya fidelity, menepati janji. Jadi perawat melanggar kode etik yang berupa fidelity. Jadi jawabannya C ya teman-teman. Soal yang ketiga, seorang lansia 70 tahun dirawat di sebuah panti dengan Parkinson. Perawat membuat rencana ADL untuk klien berupa latihan berjalan, membantu makan dan mandi. Sebelum melakukan tindakan, perawat menanyakan klien apa yang ingin klien lakukan terlebih dahulu. Apakah prinsip etik yang diterapkan perawat pada kasus tersebut? Ayo teman-teman bisa jawab nggak nomor 3? Soal nomor 3 ini agak ambigu ini teman-teman. Kayaknya ada 2 jawaban yang benar gitu. Tapi cuma 1 jawaban yang benar. Ayo yang mana teman-teman? Kita lihat apa kata kuncinya di sini. Kata kuncinya di sini ialah perawat menanyakan klien apa yang ingin klien lakukan terlebih dahulu. Ini jawaban nomor 3 ialah yang C, autonomi, karena perawat menanyakan apa yang ingin klien lakukan terlebih dahulu. Meskipun di sana ini biasanya teman-teman terkecoh dengan beneficence, bermanfaat, karena perawat membuat rencana ADL untuk klien berupa latihan berjalan apa-apa. Tapi yang kita sorot karena di akhir itu juga menunjukkan bahwa perawat menanyakan klien. Jadi ini jawabannya yang C, autonomi. Anda nih teman-teman mulai terbiasa atau mulai bingung, mulai panas? Oke, kita coba lagi soal yang selanjutnya ya. Kita training terus, oke? Lanjut soal yang keempat. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah. Hasil pengkajian, pasien mengalami TBC sejak 3 bulan yang lalu. Klien baru saja pulang dari rumah sakit. Perawat memberikan penkes tentang TBC. Akan tetapi, perawat tidak memberikan informasi yang komprehensif mengenai penyakit TBC. Apakah prinsip etik yang diterapkan perawat pada kasus tersebut? Itu maksudnya yang tidak diterapkan ya, yang dilanggar perawat. Prinsip etik yang dilanggar perawat. Karena di kasus itu, perawat kan melakukan kunjungan rumah pada pasien TBC yang baru pulang dari rumah sakit. Melakukan penkes dan memberi informasi yang tidak komprehensif gitu kasusnya. Jadi yang dilanggar etik apa teman-teman? Etik apa? Soal nomor 4, jawabannya ya. Kita jawab bareng-bareng. Yang B, veracity, berkata jujur. Jadi ini maksudnya yang tidak diterapkan perawat ya teman-teman, karena di kasus itu di sana perawat melakukan kunjungan rumah pada pasien dengan TB yang baru datang dari RS. Saat dilakukan penkes, ternyata informasi yang disampaikan tidak komprehensif. Jadi etik apa yang dilanggar nih teman-teman? Ada yang tahu teman-teman? Oke, langsung saja kita jawab ya. Nomor 4 ini jawabannya yang B, veracity. Kok bisa nurse? Kok bisa veracity? Iya teman-teman, karena berkata jujur itu juga harus dengan informasi yang tepat dan komprehensif seperti itu. Jadi maksudnya jujur itu informasinya harus tepat, komprehensif, tidak setengah-setengah seperti itu. Karena nggak mungkin justice, tidak ada ya teman-teman. Autonomi juga enggak. Beneficient juga bukan teman-teman. Non-maleficent juga bukan. Jadi jawaban yang tepat di sini itu veracity, seperti itu teman-teman. Di soal seperti itu contoh soalnya teman-teman. Lanjut ya teman-teman, soal kelima biar mulai terbiasa. Pasien lansia 67 tahun tampak murung terus-menerus setelah kematian suaminya 8 bulan yang lalu.
Setelah itu disusul kematian adiknya 1 bulan yang lalu. Pasien menjalankan pemeriksaan di bagian psikiatri sebuah RS ditemani perawat home care-nya. Dari serangkaian pemeriksaan, dokter menyarankan tindakan ECT untuk pasien. Setelah dijelaskan, pasien ketakutan dan memohon perawat mengantarkannya pulang dan menjauhkannya dari ECT yang dianggap berbahaya. Perawat mengingatkan permintaan pasien, tetapi masih ragu karena saat ini pasien membutuhkan ECT. Apakah dilema etik yang dihadapi perawat pada kasus tersebut? Apa teman-teman? Jadi ada soal itu dilema etik. Dilema etik, jadi ada 2 etik yang perlu dipertimbangkan. Untuk contoh soalnya seperti nomor 5 ini teman-teman. Ada kasus yang harus mempertimbangkan 2 etik. Silakan teman-teman, mungkin bisa dibaca lagi, difahami lagi, kita kasih waktu 10 detik. Oke, gimana teman-teman, sudah dapat jawabannya? Soal nomor 5, dilema etik apa pada kasus tersebut? Yang mana? Apakah justice versus beneficence, autonomy versus non-maleficent, autonomy versus beneficent, beneficent versus fidelity, apa non-maleficent versus beneficent? Yang mana teman-teman? Jadi jawabannya ialah autonomy versus beneficence. Karena kenapa? Karena di soal itu kan pasien perlu dilakukan tindakan ECT, tetapi pasien menolak karena takut. Jadi itu antara beneficent keperluan ECT sama hak pasien menolak, seperti itu teman-teman. Lanjut soal terakhir. Pasien C 35 tahun dirawat sebagai pasien BPJS di RSJ Ruang Merak sejak 2 minggu lalu karena mengamuk. Pasien sampai sekarang masih mengamuk beberapa kali. Saat ini ada pasien B sedang di IGD menunggu konfirmasi ruangan Merak karena ruangan ini penuh. Pasien C kemudian direncanakan pulang agar pasien B bisa masuk. Perawat mengatakan pada keluarga pasien B bahwa pasien C halusinasinya sudah parah. Apakah prinsip etik yang diterapkan perawat pada kasus tersebut? Ini soal ini banyak yang terkecoh ini teman-teman, jawabannya yang mana? Silakan dibaca lagi, diteliti lagi, ini gimana ini kasusnya ini. Ya, kita bahas bareng-bareng dah teman-teman. Jadi untuk kasus seperti ini kebanyakan salah di jawaban justice teman-teman, adil. Karena di sana pasien BPJS kan, sudah 2 minggu terus dipulangkan karena ada pasien dari IGD yang mau dimasukkan. Nah, tetapi jawabannya bukan itu teman-teman. Kenapa bukan justice? Kok tetap dirasa adil? Karena ini ya teman-teman, pasien BPJS itu waktu buat dirawat itu 2 minggu. 2 minggu. Jadi meskipun ada pasien baru atau tidak ada pasien BPJS itu sudah harus memang selesai di rumah sakit itu. Jadi bukan justice jawabannya teman-teman. Karena memang itu sudah sesuai prosedural seperti itu teman-teman. Jadi buat nomor 6 ini kita cari lagi clue-nya yang mana teman-teman. Ternyata di sana perawat mengatakan pada keluarga pasien B bahwa pasien C halusinasinya sudah berat seperti itu. Maka jawabannya confidentiality, menjaga kerahasiaan teman-teman. Itu jadi jangan terkecoh ya teman-teman, harus banyak latihan soal-soal biar terbiasa dengan soal umum nantinya. Oke, cukup sekian buat video kali ini. Kita next di video lanjutnya kita bahas soal-soal yang lain, tipe-tipe soal keperawatan yang lain ya teman-teman. Good luck semua. And don't forget to subscribe, like, and comment ya teman-teman. Terima kasih, thank you very much.